Assalamualaikum cuy, kembali lagi bertemu Mamang Capruk di YouTube. Kali ini Mamang akan memberikan kalian asupan gizi perfilman dengan aktor pemerannya emangnya Mamang. Film lawas dengan judul Fight Club yang dibintangi oleh Mamang Brad Pitt ini mendapatkan rating 8,8 dari hampir 2 juta review. Edan gak tuh? Oke lah, tanpa berlama-lama, kalau gitu langsung aja cuy, mari kita tonton. Di awal film kita diperkenalkan dengan tokoh utama dari film ini. Ia adalah seorang pria sekaligus narator pada film ini. Si narator memiliki hobi layaknya orang kaya yang sangat suka membeli barang-barang estetik tanpa memperdulikan fungsi dan kebutuhannya. Si narator di sini bekerja sebagai salah satu karyawan di sebuah perusahaan mobil. Entah apa penyebabnya, si narator ternyata memiliki penyakit insomnia yang membuatnya selalu terbangun di malam hari. Hal itu pun membuatnya menjadi tidak fokus saat bekerja. Sepulang dari tempat kerjanya, si narator menemui seorang dokter dan meminta obat penenang. Namun, bukannya memberikan obat, si dokter malah menyuruhnya untuk menghadiri sebuah pertemuan kelompok pasien penderita kanker manuk. Beberapa anggota perkumpulan itu mulai berbagi kisah mereka yang disebabkan penyakit yang mereka derita. Lalu, para pasien diperintahkan untuk berpasangan dan mengutarakan kesedihan mereka dengan menangis. Si narator di sini mendapatkan pasangan bernama Bob yang merupakan mantan dari binaragawan. 8 bulan yang lalu, Bob menjalani operasi pengangkatan manuk yang membuatnya harus menjalani terapi hormon. Namun hal itu malah membuat hormon testosteron di tubuhnya terlalu banyak dan membuat dadanya membesar seperti buah naga. Hal itu ternyata membuat si narator ketagihan untuk menghadiri perkumpulan lainnya, terutama ngadaplok Dina nenen si Bob yang besar. Semua itu dilakukan si narator agar dirinya bisa tidur nyenyak di malam harinya. Sampai pada sebuah perkumpulan, si narator bertemu dengan seorang wanita bernama Marla. Sama seperti halnya si narator, Marla bukanlah anggota sebenarnya dari salah satu perkumpulan tersebut. Hal itu kembali mengganggu pikiran si narator dan membuatnya tak bisa tertidur pada malam hari. Sampai pada sebuah pertemuan, si narator kembali bertemu dengan Marla di dalam sana. Ia segera mendatangi Marla dan mengatakan bahwa ia tahu semua trik yang dilakukan Marla pada setiap perkumpulan yang dihadirinya. Marla di sini juga menyadari bahwa si narator sama dengan dirinya, hanya saja berbeda tujuan. Marla bertujuan untuk mendapatkan makanan gratis di setiap pertemuan yang ia hadiri. Demi menjaga kelangsungan agar tidak ketahuan oleh anggota perkumpulan tersebut, si narator mengajak Marla untuk membagi semua pertemuan yang mereka hadiri dalam seminggu agar tidak bertemu satu sama lain. Di akhir pertemuan tersebut, mereka pun saling bertukar nomor togel. Meski telah menghadiri beberapa pertemuan dari perkumpulan tersebut, si narator masih mengalami insomnia dan anehnya, dirinya selalu terbangun di tempat yang berbeda. Akibat hal itu, si narator sering membayangkan hal-hal aneh dan kadang dirinya berharap tewas pada sebuah kecelakaan agar mendapatkan uang asuransi. Sampai pada sebuah perjalanan, si narator bertemu dengan seorang pedagang sabun Lifebuoy bernama Tyler yang duduk di sebelahnya. Mereka berdua pun mulai berbincang tentang pekerjaan mereka masing-masing. Tampaknya Tyler cukup membuat si narator tertarik kepadanya. Setibanya di bandara tujuan, si narator mendapatkan masalah dikarenakan tasnya yang bergetar dan membuat pihak keamanan bandara mengira ada barang berbahaya di dalamnya. Setelah berhasil keluar dari sana, si narator pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke apartemen tempat tinggalnya. Namun, setibanya ia di sana, ia mendapati bahwa apartemennya telah hangus terbakar. Dari puing-puing yang ada di sana, si narator mendapatkan kertas kartu nama milik Marla dan ingin menghubunginya. Namun hal itu tak jadi ia lakukan. Si narator di sini malah mencoba menghubungi Tyler dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah warkop. Di sana mereka kembali berbincang layaknya teman lama meskipun baru beberapa jam saling mengenal. Diceritakan bahwa pekerjaan sampingan dari Tyler adalah sebagai penjaga dari proyektor pada sebuah bioskop. Dengan sedikit keahliannya, Tyler menyelipkan film Ike-Ike pada film keluarga yang sedang diputar di sana. Tyler juga bekerja sampingan sebagai seorang pramusaji alias pelayan pada sebuah restoran mewah. Dengan keahlian dalam hal pipis-mempipis, Tyler mulai mempipisi makanan dari para tamu yang ada di sana.
Sambil ngaudut samtek andalannya, Tyler pun mulai mengoceh hal yang cukup spesifik dan membuat si narator semakin menyukainya. Pada akhir pertemuan tersebut, Tyler pun menawarkan kepada si narator untuk menginap di rumahnya dengan syarat si narator harus memukul wajah Tyler sekeras mungkin. Why? Why? I don't know why. I don't know. Setibanya di kediaman Tyler, si narator cukup terkejut melihat rumah milik Tyler yang hampir rugrag dan tidak layak huni. Listrik bahkan air di rumah tersebut kadang tidak ngocor dan sering aliran. Rumah tersebut terletak di pertengahan kawasan industri dan Tyler tidak memiliki tetangga di sekitar sana. Pada suatu malam, Tyler dan si narator kembali melakukan adegan gelut dan mulai membuat orang di sekitar sana tertarik untuk bergabung. Tarung jalanan itu pun menjadi rutin dilakukan pada malam minggu oleh mereka berdua. Bagi si narator, pertarungan tersebut menjadi cara untuk bisa membuatnya tenang dan tertidur di malam hari. After fighting, everything else in your life got the volume turned down. But every Saturday night, we were finding something out. You liked it, didn't you? Babies don't sleep this well. Perkumpulan para petarung itu pun semakin besar dan mereka mulai memiliki tempat khusus yang disediakan oleh salah satu penjaga warkop di daerah tersebut. Perkumpulan ini mereka beri nama sebagai Fight Club. Dalam Fight Club, ada 8 peraturan yang harus ditaati oleh anggotanya. Peraturan pertama dan kedua adalah tidak boleh membocorkan keberadaan dari Fight Club. Peraturan ketiga, jika orang berteriak, maka artinya menyerah. Peraturan keempat dan kelima adalah pertarungan hanya 1 lawan 1. Peraturan keenam, melepaskan baju dan sepatu bagi mereka yang akan bertarung. Peraturan ketujuh adalah bertarung selama mungkin. Dan peraturan terakhir, bagi pengunjung pertama, maka mereka wajib bertarung langsung. Semakin besarnya Fight Club, para anggotanya pun mulai tersebar di mana-mana. Who you were in Fight Club is not who you were in the rest of the world. Everywhere we went, we were sizing things up. Penampilan mereka berdua menjadi semakin babak belur diakibatkan perkelahian di malam sebelumnya. Tak lama, Marla menghubungi si narator karena sudah lama ia tak bertemu dengannya di pertemuan manapun. Si narator akhirnya di sini menjelaskan bahwa ia sudah menemukan hal lainnya yang membuat dirinya tak lagi datang ke pertemuan tersebut. Kesal dengan ocehan Marla tentang dirinya yang mencoba bunuh diri, si narator pun meninggalkan telepon darinya. Beberapa hari kemudian, si narator mendapati sosok dari Marla berada di kediaman Tyler. Ia pun lantas menanyakan kenapa Marla bisa berada di sana. Namun, Marla malah pergi tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Dan tak lama, Tyler muncul dan memberitahukan si narator bahwa ialah yang menyuruh Marla datang ke sana. Prepare to evacuate Seoul. Menyadari polisi tiba di sana untuk mencari Marla dikarenakan laporan bunuh diri yang dibuatnya, Tyler pun membawa Marla ke rumahnya. Itulah alasannya Marla ada di rumah Tyler pagi itu. Tyler kemudian berusaha mencari tahu apakah si narator menyukai Marla untuk memastikan tidak ada yang tersakiti. Tyler kemudian meminta kepada si narator untuk berjanji tidak memberitahukan keberadaannya di sana kepada Marla atau persahabatan mereka akan berakhir. Malam demi malam si narator lalui dengan suara desahan edan dari Marla yang sedang digenjot manja oleh Tyler. Akibat kondisinya saat ini, si narator diperintahkan untuk mengambil cuti oleh atasannya. Setibanya di rumah Tyler, si narator mendapati laporan tentang penyebab kebakaran apartemennya dari pihak kepolisian. Ternyata kebakaran itu sengaja dilakukan seseorang dengan meledakkan kamarnya menggunakan dinamit homemade alias buatan rumah. Si polisi kemudian menanyainya apakah dirinya memiliki musuh yang bisa membuat dinamit secara ketengan. Namun si narator di sini yang merasa bahwa si polisi mencurigai dirinya kemudian menutup telepon tersebut. Tak lama Marla kembali muncul sambil memakai gaun yang ia beli obral di sebuah pasar loak. Marla pun mulai merayu si narator untuk bergenjot di pagi hari. Namun si narator menolak dan membuat Marla pergi dari sana. Kemudian Tyler muncul dan mengajak si narator untuk membuat sabun Lifebuoy pada malam ini.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk membuat sabun dibutuhkan lemak sebagai bahan dasarnya. Malam harinya mereka berdua pun mulai mencuri lemak kiloan dari sebuah klinik sedot lemak. Richest, creamiest fat in the world. Setibanya di rumah, mereka mulai mengendapkan lemak tersebut dan menyimpannya di dalam kulkas. Tyler mulai menjelaskan proses pembuatan sabun tersebut juga hampir sama dengan pembuatan sebuah dinamit. Hal itu membuat si narator kembali tertarik dengan Tyler yang sepertinya mengetahui segalanya. Namun, tiba-tiba Tyler menumpahkan bubuk kimia pada tangan si narator yang membuat tangannya melepuh. Tyler pun menyuruh si narator untuk mengatasi rasa sakit tersebut. Setelah cukup lama menahan rasa sakit tersebut, si narator akhirnya mampu mengatasinya. Di keesokan paginya, mereka pun menjual sabun tersebut di beberapa toko kosmetik. Sedangkan di kantornya, si narator kedapatan oleh atasannya mencetak selebaran tentang Fight Club di mesin fotokopi kantor mereka. Mengira atasannya akan memecatnya, si narator pun mengancamnya bahwa pendiri dari klub tersebut adalah orang yang berbahaya dan mungkin bisa menyakiti atasannya itu. Tak lama, Marla kembali menghubunginya dan memintanya untuk memeriksa gumpalan yang ada di nenennya. Sempat menolak, si narator akhirnya menemui Marla setelah Marla memohon kepadanya. Setelah memeriksa aset milik Marla, si narator pun keluar dari sana. Di luar, si narator bertemu dengan Bob yang ternyata kini sudah tidak lagi ikut pada pertemuan para pasien sebelumnya. Bob kemudian menceritakan bahwa dirinya telah mengikuti perkumpulan lain yang bisa melepaskan emosinya dan itu adalah Fight Club. Menyadari anggota mereka semakin bertambah, Tyler menjadi sedikit marah dikarenakan banyak dari mereka yang melanggar peraturan pertama dan juga kedua. Tyler pun mulai berpidato tentang konspirasi yang membuat semangat para anggota di sana. Namun, tak lama pemilik dari warkop tersebut datang dan berusaha mengusir mereka dari sana. Tyler di sini dengan gagah berani malah meminta pria tersebut untuk bergabung ke dalam Fight Club dan berakhir dengan dihajar habis-habisan olehnya. Everybody back! I'm not your work! I'm my vision. We'll see you next week. Kini sosok Tyler semakin disegani oleh anggotanya. Tyler kemudian menyuruh mereka semua untuk bertarung dengan orang asing di luar sana dengan atau tanpa alasan apapun. Tugas mereka hanya bertarung dengan orang asing. Si narator yang juga berusaha menuruti perintah Tyler itu kemudian memasuki ruangan atasannya. Si narator di sini mengatakan sesuatu hal yang membuat atasannya marah dan langsung memecat dirinya. Dan tiba-tiba si narator mulai memukul dirinya sendiri hingga babak belur dan bertingkah seolah-olah atasannya yang melakukan hal tersebut. Setelah beberapa pihak keamanan datang ke sana, si narator akhirnya mendapatkan beberapa barang dan juga 52 kali gaji sebagai ganti uang pesangon dari perusahaan tersebut. Uang tersebut akan digunakan si narator untuk mencari sponsor bagi Fight Club. Di dalam Fight Club, Tyler kembali memberi para anggota tugas yang harus mereka lakukan, di mana sebagian besar tugas tersebut adalah merusak fasilitas umum. Pada suatu malam, Tyler mengeluarkan sebuah pistol dan mengancam akan menembak seorang penjaga toko kelontong dengan pistol kosong. Tyler kemudian mulai menginterogasi tentang kehidupan kuliah pria tersebut dan membebaskannya dengan syarat dirinya harus menjadi dokter hewan dalam waktu 6 minggu ke depan. Tujuan dari Tyler melakukan hal tersebut adalah agar pria tadi bisa kembali menghargai hidupnya dan menganggap bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Beberapa hari kemudian, Marla kembali bertemu si narator di kediaman Tyler. Di tengah perbincangan mereka, si narator terganggu dengan sebuah suara berisik yang mana itu adalah Tyler yang ingin memastikan si narator tidak membocorkan keberadaannya kepada Marla. Si narator juga dikejutkan dengan sebuah ranjang susun yang sedang dibuat oleh Tyler di bawah rumahnya. Tyler ternyata menerima anggota baru yang ingin masuk ke dalam Fight Club dengan berlatih di rumahnya. Para calon anggota ini nantinya akan dikhususkan melakukan sebuah proyek bernama Mayhem.
Mereka dibiarkan 3 hari 3 malam berdiri di depan rumah Tyler untuk memastikan tekadnya bergabung ke dalam perkumpulan tersebut. Terlihat di sini juga Bob ikut mendaftar untuk bergabung ke dalam sana. Rumah Tyler pun kini dipenuhi dengan pasukannya yang bekerja secara gratis menjadi ART di rumah tersebut. Sampai pada suatu malam, saat si narator baru tiba di dalam sana, ia dikejutkan dengan sebuah perayaan, di mana perayaan tersebut adalah bentuk keberhasilan mereka telah melakukan vandalisme yang cukup besar di kota tersebut. Si narator yang tidak mengetahui perihal tersebut tampak cukup terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Di sebuah restoran, kembali para anggota Fight Club dan juga Tyler melakukan sebuah rencana untuk mengancam seorang komisaris polisi yang menangani kasus mereka agar tidak macam-macam dengan Fight Club. Si narator yang merasa dirinya tidak diberitahu apapun mengenai rencana tersebut mulai merasa tersaingi oleh salah satu anggota yang memiliki rambut pirang. Si narator pun berusaha menghajar pria kuning tersebut di dalam Fight Club dengan bertarung 1 lawan 1. I wanted to breathe smoke. Setelah puas menghajar pria tersebut, si narator pun diajak pergi ke sebuah bandara oleh Tyler. Di dalam perjalanan mereka, si narator mulai menanyakan alasan dirinya tidak diberitahukan tentang semua rencana mereka selama ini. Merasa si narator mulai kehilangan keyakinan pada Fight Club, Tyler pun berusaha menabrakkan mobil mereka. Why do you think I blew up your condo? Si narator kemudian terbangun di kamarnya bersama dengan Tyler yang sedang berpidato di sampingnya. Dan di keesokan paginya, si narator mendapati kamar Tyler kosong dan Tyler tidak ada di dalam sana. Terlihat para anggota sedang melakukan tugasnya masing-masing untuk menjalankan sebuah proyek bernama Mayhem, di mana proyek tersebut hanya diketahui oleh Tyler. Tak lama, Marla muncul di depan rumah Tyler dan si narator mengatakan bahwa Tyler telah pergi dari sana. Setelah Marla pergi, beberapa orang anggota datang dengan kondisi terluka. Mereka menceritakan sedang berada dalam sebuah misi vandalisme, sampai akhirnya seorang polisi berhasil menembak kepala Bob yang ikut pada misi tersebut. Salah satu dari mereka mengatakan untuk mengubur Bob di taman depan yang ada di sana. Namun, si narator menolak dikarenakan Bob adalah temannya dan harus dikuburkan secara layak. Mendapati para anggotanya yang sudah berada di luar kendali, si narator pun berusaha mencari tahu keberadaan dari Tyler ke beberapa kota yang pernah didatanginya. Sir? Tyler had been busy. Is Mr. Durden building an army? I was always just one step behind Tyler. Do you know me? Is this a test, sir? You're the one who gave me this. Menyadari selama ini dirinya adalah Tyler, ia pun segera menelpon Marla untuk memastikannya. Marla akhirnya di sini mengatakan kebenaran bahwa si narator adalah orang yang sama dengan Tyler. Tiba-tiba, Tyler muncul di dalam sana dan mengatakan bahwa si narator telah melanggar sumpahnya untuk tidak menanyakan tentang dirinya kepada Marla. Si narator akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka adalah satu orang yang sama dengan kepribadian ganda. Tyler adalah sosok orang yang diimpikan oleh si narator, namun kepribadian Tyler tampaknya mulai menguasai si narator dan ingin mengambil alih tubuh itu seutuhnya. Sampai pada suatu hari saat si narator berusaha pergi dari hotel tersebut, ia diberikan daftar panggilan telepon yang dilakukannya tadi malam. Tiba di rumah Tyler, si narator mendapati rumah tersebut telah kosong dan semua perlengkapan membuat sabun Lifebuoy mereka juga menghilang. Si narator kemudian mulai menghubungi semua nomor telepon yang diberikan resepsionis hotel sebelumnya dan menyadari akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ia pun berusaha menemui Marla untuk menjelaskan semuanya. Tiba di sebuah restoran yang berisikan para anggota Fight Club, si narator mulai menjelaskan semuanya kepada Marla bahwa ia memiliki kepribadian ganda. Ia juga meminta kepada Marla untuk meninggalkan kota tersebut dikarenakan dirinya berada di dalam bahaya. Si narator kemudian memberikan uang kepada Marla dan menyuruhnya pergi menaiki sebuah bis. Setelahnya, si narator berusaha menyerahkan diri dengan mengakui semua kegiatan yang mereka lakukan selama di Fight Club. I believe the plan is to blow up the headquarters of these credit card companies. You're a genius, sir.
I'm not Tyler Durden. You told us you'd say that too. Where's the rubber band? Get away from me! First person comes out this door gets a... Si narator kemudian pergi dari sana dan menuju sebuah tempat yang menurutnya merupakan salah satu target dari misi Mayhem. Tyler kembali muncul saat si narator berusaha memasuki bangunan tersebut. Di dalam bangunan tersebut, si narator mendapati sebuah van yang berisikan penuh bahan peledak. Tyler yang kembali muncul kemudian menjelaskan bahwa misi Mayhem adalah meledakkan 10 bangunan kosong yang mana hal itu akan membebaskan orang-orang dari himpitan hutang. Si narator kemudian berusaha menjinakkan bom tersebut dengan mencabut salah satu kabel yang ada di sana. Go, Tyler! Tyler! Tyler kemudian membawa si narator ke sebuah bangunan dan mengikatnya pada sebuah kursi. Tyler membawa si narator ke tempat tersebut agar bisa menyaksikan kehancuran sekaligus awal dari sebuah kehidupan. Tak lama, Marla terlihat datang sambil dibawa para anggota Fight Club. Si narator di sini meminta kepada Tyler untuk membatalkan misi Mayhem dan tidak membunuh Marla. Namun, Tyler menolak dan tetap untuk melanjutkan rencananya. 60 seconds. See, all right. Si narator yang ternyata berhasil selamat kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Marla dan meninggalkan mereka berdua di dalam sana. But oh my god, your face. I can't believe he's still. Endingnya cukup mengedankan, bukan? Waktu Mamang nonton film ini juga di awal sampai bagian tengah sempet nebak-nebak tuh sosok dari si Tyler. Sampai di akhir-akhir film terjawab udah ya. Meskipun endingnya kurang greget dan sedikit aneh, di bedil Tikoro masih nggak modar. Aneh kan? Nah, buat kalian yang berteman baik dengan sabun batangan di kamar mandi, suka lama kalau lagi pegang sabun, inget cuy, itu terbuat dari lemak manusia. Meski nggak tahu benar apa enggaknya, intinya kurang-kurangilah cuy bersabun riah. Oke cuy, semoga review Mamang kali ini masih bisa meningkatkan imunitas tubuh kalian. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.